Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan perihal. Oh iya, kali ini aku mau melanjutkan baca novel lagi yang kemarin tuh, yang novel Jejak Kenangan. Nah, kali ini aku mau membacakan episode 5. Udah sampai episode 5 aja nih. Jadi, tanpa berlama-lama langsung ke episode 5, Kilau Bintang di Langit. Jadi, tanpa berlama-lama langsung aja ke ceritanya. Mungkin Ivan harus menceburkan kepala ke danau sedingin es atau berendam di sana, sekalian untuk menyadarkan akal sehatnya. Memberitahukan bahwa tindakan yang ia lakukan saat ini tuh salah. Tapi anehnya, biarpun sebagian dirinya memberi peringatan tersebut, sebagian besar dirinya yang lain justru mendukung semua ini. Mungkin ini hanya pembelaan, Ivan tidak tahu karena ini saat pertamanya. Tapi hati kecilnya berkata, Ivan berhutang kebahagiaan ini pada diri sendiri. Bersama Nadia, tidak pernah ada saat bahagia yang sederhana seperti yang sekarang ia alami bersama Ali, a new stranger in his life, yang membuat Ivan tak habis pikir. Justru bersama orang asing inilah ia bisa melewatkan waktu dengan menjadi diri sendiri, benar-benar apa adanya. Aneh memang, tidak ada logikanya sama sekali. Ivan tahu, sebagai seorang gentleman, ia harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Saat ini pilihan itu berwujud gadis kaya dengan kecantikan berlebih dan pastinya manja. Ivan menunduk menatap cappuccino-nya dengan gundah. Di sebelahnya, Ali menikmati strong coffee yang direkomendasikan Ivan dalam diam. Diam yang damai, diam yang tentram. Saat ini mereka tidak bercakap-cakap, tapi keheningan ini terasa sangat nyaman. Duduk santai di kursi bulat, menghadap mobil van yang dimodifikasi menjadi meja sekaligus dapur operasional kafe dengan kilau bintang yang berkelip ceria di langit malam yang selalu berlebu memayungi tempat mereka duduk. Pemandangan yang sangat indah. Kalau boleh meminta, Ivan benar-benar berharap waktu berhenti. Atau jika mungkin, ia ingin melakukan saat ini dalam kristal memorinya. Mungkin ia bisa mencairkan kristal tersebut untuk menyejukkan ruang batinnya kala merasa penat dan sumpek, karena pilihannya semakin menekan dan mengimpit ruang gerak masa depannya. Ivan ingat awal mulanya ketika ayah Nadia menjalin kerjasama bisnis dengan perusahaan IT yang didirikannya bersama sahabat akrabnya sejak dulu, Aldo Ramadana. Setelah 2 tahun bekerja di perusahaan IT asing, saat berumur 24 tahun, Ivan memutuskan, inilah saatnya. Ia bertekad membangun bisnis sendiri. Usia yang terlalu muda dalam pandangan orang lain, namun tidak bagi Ivan dan Aldo. Mereka punya visi dan misi yang jelas. Mereka punya target, mimpi, dan tekad untuk mewujudkan semua impian itu. Ivan yakin ia bisa. Dan sekarang, 8 tahun kemudian, perusahaan yang awalnya hanya perusahaan biasa, lambat laun berubah besar seiring dengan jumlah klien yang semakin bertambah. Melesatnya kejayaan perusahaan mereka tiba ketika AR, Adi Jaja Ramadan, teknologi consulting ini berhasil memenangkan tender bernilai miliaran rupiah di Wibrata Enterprises selaku penanggung jawab proyek pemasangan software untuk sistem alarm, CCTV, serta telekomunikasi di seluruh anak perusahaan Wibrata Enterprises. Ivan sering melakukan meeting dengan pemiliknya, Bapak Joseph Wibrata. Di salah satu meeting, itulah ia mengenal Nadia. Dari seringnya bisnis meeting bersama, baik ketika sarapan, makan siang, maupun makan malam, Nadia jadi kerap bertemu pemuda yang bertanggung jawab menangani sistem software di perusahaan ayahnya itu. Rasa kagumnya pada Ivan yang lebih tua 8 tahun itu timbul, hingga kemudian rasa itu berubah menjadi cinta. Nadia menyatakan cinta pada Ivan 1 bulan setelah tender itu gol. Saat itu Ivan ternganga.
Tak percaya, rasanya mustahil. Ia yang lahir dari keluarga biasa-biasa saja berhasil memikat putri cantik pewaris kerajaan Wibrata ini. Oke, Ivan memang sukses mendirikan perusahaan IT yang sekarang menjadi perusahaan besar. Namun tetap saja dibandingkan kekayaan Wibrata, aset yang dimiliki Ivan tidak ada seujung kukunya. Saat itu akal sehat Ivan tidak bekerja baik. Egonya melambung tinggi seperti balon yang penuh berisi udara. Karena terdorong rasa bangga, tanpa berpikir lagi, dirinya menerima pernyataan cinta Nadia. Setelah itu, semua terlambat. Terlebih, Nadia bukan tipe wanita yang mau menunggu. Tidak sampai 3 bulan setelah pernyataan cinta itu, pertunangan mereka diumumkan. Dan 6 bulan lagi, ya, mereka akan menikah. Sayangnya, 3 bulan kemarin lebih dari cukup untuk membukakan mata Ivan mengenai wanita macam apa yang akan dinikahinya. Wanita kaya, manja, yang selalu mendapatkan keinginannya. Wanita yang tidak pernah mencari namun selalu berhasil mendapatkan dan menghabiskan. Wanita yang tidak pernah memberi namun selalu meminta. Prinsip sederhana take and give tidak pernah ada dalam kamus cinta Nadia. Mengingat kisah cinta yang melilitnya, Ivan merinding. Bongkah es dalam cappuccino-nya telah mencair. Hasratnya untuk menghabiskan minuman lezat ini sirna. Di sebelahnya Ali menoleh tak mengerti. Cappuccinomu mencair, Van? Iya. Kenapa? Ali menatap bingung. Katanya suka. Ivan meraih gelas dan menghabiskan isinya dalam sekali teguk. Nah, habis kan? Ali tersenyum tanpa kata. Sama seperti Ivan, biarpun saat itu Ali tidak tahu apa yang dipikirkan lawan bicaranya, ia menikmati kebersamaan mereka. Sangat menikmati, seakan saat ini menjadi saat pertama sekaligus terakhir buat mereka berdua. Sekali lagi, thanks ya Van, ucap Ali halus. Ivan menoleh. Bukan hanya tentang kejadian di Praline tadi. Jadi, Ali terdiam ragu, namun akhirnya ia memutuskan untuk meneruskan ucapannya dengan pertimbangan bahwa kejujuran adalah yang terbaik karena ada di sampingku ketika aku butuh seseorang. Terangnya lembut. Coba kalau nggak ada kamu, Ali bergidik sedikit. Gak kebayang deh Van, terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkanku dari tangan mereka. Terima kasih sudah mengajakku minum kopi, menyembuhkan sakit kepala ini. Pokoknya terima kasih. Ah, itu bukan apa-apa. Ivan tersenyum jengah. Bagaimanapun, ada yang menyentuh bagian terdalam sudut hatinya. Kapan Nadia pernah mengucapkan terima kasih? Bahkan ketika Ivan menguras salah satu tabungannya untuk membelikan gadis itu cincin pertunangan Cartier, Nadia hanya tersenyum singkat, seolah itu tindakan yang biasa. Tidak memerlukan pengorbanan luar biasa. Mungkin buat Nadia, harga Cartier itu cuma setara uang sakunya sebulan. Namun, untuk orang lain, Ivan menggeleng getir. Sudahlah Al, Ivan menggeleng, mencoba mengalihkan pikirannya dari topik menyakitkan ini. Kamu kan desainerku, itu kewajibanku. Titik. Lagi pula, tidak kenal pun aku wajib membantu kalau dibutuhkan, apalagi aku sudah kenal kamu. Ali tersenyum manis, lantas menunduk kembali. Ya, sekarang mereka telah menjadi sahabat. Biarpun aneh, kenyataan itu tetap harus diterima dengan rasa syukur. Ali tahu, sampai kapanpun ia tidak mungkin memiliki Ivan. Ia terlambat hadir dalam hidup cowok itu. Jadi, ada di dalam hari-hari Ivan saja, biarpun hanya sebagai desainer kartunya, hanya sebagai seorang sahabat, akan Ali terima dengan penuh terima kasih. Saat ini berada di dekat Ivan sudah cukup baginya. Mobil terus melaju, membelah jalan Tamrin yang semakin lenggang, terus bergerak melewati pemukiman di daerah Cilandak, menuju daerah Bintaro. Depan sana belok kiri, tunjuk Ali lagi. Nah, itu apartemenku. Fortuner Ivan berbelok ke arah yang ditunjukkan Ali, memasuki lapangan parkir San Marriott Tower. Apartemen kelas menengah yang dikenal cukup bagus, lebih mewah dari sekedar standar, walaupun tidak elit berlebihan. Kamu tinggal di sini, senyum Ivan. Sendirian? Yap, orang tuamu? Mama sudah meninggal, jawab Ali pelan. Sorry. Ivan mengulurkan tangan menyentuh tangan Ali lembut. Tidak apa-apa.
Ali mengukir senyum, menikmati sentuhan sekilas itu, meresapinya dalam hati. Sudah lama kok Van, sejak SMA, jadi dukanya sudah berlalu, tenang aja, nyaris expired. Ucapnya berusaha melucu, biarpun terasa perih di dalam hati. Mana ada rasa rindu dan kehilangan yang bisa kadaluarsa. Ya, she wish time to heal. Tapi untuk menghapus rasa kehilangan sama sekali nyaris mustahil, apalagi terhadap ibunda tercinta. Ivan tersenyum tanpa kata. Ia pun punya firasat. Ucapan Ali tak sepenuhnya jujur. Tanpa sadar, mulutnya bertanya kembali, "Kalau papa?" Senyum di bibir Ali menghilang. Ia menggeleng pelan, membuang pandangan keluar jendela mobil, menatap kelamnya langit malam. Sudah meninggal juga. Lagi-lagi Ivan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ini juga agak aneh. Normalnya Ivan tidak akan turut campur dalam urusan dalam negeri orang lain, apalagi terhadap gadis yang sebenarnya tak punya hubungan apa-apa dengannya. Never knew him. Kini bibir Ivan terkunci. Secercah perasaan baru menyelinap masuk, membuat hati Ivan terasa terenyuh jika melihat penampilan Ali. Betapa manis senyum gadis itu, betapa luas gerak-geriknya. Tidak akan ada yang menyangka masa kecil Ali penuh duri. Ibu yang telah tiada dan ayah yang tidak diketahui sosoknya maupun namanya. Ivan mengeluh dalam hati. Tanpa perlu dijelaskan lebih jauh, ia paham Ali tidak memiliki ayah secara resmi. Ali tidak dikenal ayahnya sendiri. Dengan kata lain, gadis itu lahir di luar nikah. "Apa pendapatmu?" tanya Ali kering. "Aku gadis hina, Van, karena aku tidak tahu ayahku sendiri. Atau mungkin kamu ingin mengajukan permintaan pada Bu Farah untuk mengganti desainer kartumu?" tanya Ali sarkastis. "Why should I?" "Karena aku tidak layak. Mungkin karena aku..." Ivan menggeleng dan menempelkan telunjuknya di bibir Ali. Ia tidak ingin gadis itu melanjutkan ucapannya yang terkesan merendahkan diri sendiri. Ivan tidak marah. Ia tahu semua ucapan Ali ini adalah imbas perlakuan yang mungkin diterimanya dari lingkungannya sejak kecil. Ali sendiri bingung dengan sikapnya. Ia jarang memberi penjelasan apa-apa, penjelasan macam-macam tentang latar belakang kehidupannya. Ditanya saja sering tidak dijawab. Tapi kali ini, tanpa rasa sungkan, bahkan dengan sukarela, ia bisa mengoceh panjang lebar. Dulu dengan Christopher, mantan kekasih terakhirnya, Ali berusaha bersikap jujur. Untuk pertama kalinya Ali mau bersikap terbuka pada cowok. Apalagi ia menganggap Christopher itu calon suaminya. Namun apa balasan yang ia terima? Betul-betul membuat hatinya terluka parah. Tertoreh pisau maha tajam yang tidak hanya ditikam cowok itu, tapi juga keluarganya. Sejak itu Ali menutup pintu hatinya rapat-rapat. Ia berjanji, itulah terakhir kali ia mau bersikap jujur. Tapi kenapa? Di pelantaran parkir apartemen yang lenggang di bawah kilau bintang yang sama dengan yang menaungi mereka di kedai kopi sederhana di bilangan Tamrin, ia bisa berbagi banyak hal pribadi. Ali ingin mengungkapkan semua detail dirinya pada cowok asing ini. Inikah yang disebut chemistry? Hal yang indah, yang hanya bisa dirasakan hati, namun tidak bisa disentuh tangan. Hal yang kata orang tidak akan mungkin bisa dijelaskan. Logika sehebat apapun. The great thing in life cannot be seen or explained with words. It only can be felt my heart. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah episode 5. Next, tungguin ya episode 6-nya. Insyaallah gak akan lama-lama. Jadi jangan lupa didengarkan di Spotify, yaitu obrolan perihal. Lanjut lagi, kalian bisa juga tonton di YouTube channelnya aku ya, Rahulina Berginting. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.